Oke, kalau gitu mungkin terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya hari Sabtu-Sabtu begini ikut kita ngobrol-ngobrol santai sama TFRIC ya, Dr. Tauhid ya. Lalu kita sudah memiliki di sini narasumber kita yang sangat mumpuni. Aduh. Dari Prof. Rika ya, Profesor Dr. Sofia Mubarika Haryana, SC PhD ya Prof ya. Betul. Prof Rika ini memiliki pengalaman yang dari pertamanya di bidang peran, lalu habis gitu juga melanjutkan S2 dan S3-nya kemana-mana, ada yang di Jepang dan ada juga yang satu lagi di mana Prof? Di S2-nya di New Zealand untuk imunologi. S2-nya di New Zealand ya. Oh, imunobiologi. Yang S3-nya untuk molekular cancer. Iya. Sekarang beliau menjabat ketua program doktoral ya, Dok ya? Sudah selesai. Untuk di UGM. Sudah selesai. Berarti sekarang ya. aktifnya utamanya di TFRIC, Prof. Ya, betul. Di TFRIC. Member. Ya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan expert talk dari Prof. Rika dari pandemi COVID-19, we cannot do it alone. Nah, ini sangat menarik karena kan sekarang kita sedang di tengah-tengah, tapi kadang-kadang kita masih belum kepikir nanti kalau ini seperti apa sih? Apakah kita bisa kembali ke normal? Apakah TFRIC yang sekarang sudah terbentuk ini bisa dilanjutkan inovasinya supaya tidak hanya sesaat saja? Bagaimana ya? Jadi kita menantikan, barangkali kita langsung saja waktu dan tempat. Dipersilahkan Prof. Rika. Terima kasih Dr. Arya. Kasih atas introduction-nya yang sangat lengkap. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berterima kasih pada saat ini sudah diberikan waktu oleh Dr. Tauhid beserta tim TFRIC untuk ngobrol bersama. Kami ngobrol bersama-sama, kemudian akhirnya keluarlah judul kayak begini. Mudah-mudahan nanti ada sesuatu bisa dimanfaatkan bersama untuk keberlangsungan dari keinginan kami semua seri berikutnya. Jadi ini bersamaan dengan 75 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kami selamat Hari Kemerdekaan Indonesia 75 tahun bersama dengan kebangkitan teknologi Indonesia luar biasa. Dan saya juga merasakan suatu kebahagiaan tersendiri menjadi bagian dari tim TFRIC yang luar biasa, sudah men-challenge kita dalam waktu singkat kita harus menghasilkan sesuatu yang ternyata luar biasa hasil. Akan saya share sedikit, ini adalah outline yang akan saya sampaikan mengenai lesson learned dari pandemi COVID TFRIC 19. Ini maaf saya ada telepon. Bu Desi, maaf saya baru Zoom ya. Maaf saya baru Zoom. Maaf. Prof, mungkin di slideshow ya, biar terlihat layarnya penuh. Oh, ya, baik. Maaf, terima kasih. Kemudian awal kebangkitan dari teknologi Indonesia ini luar biasa, tapi kami juga berpikir bahwa kebangkitan teknologi Indonesia ini harus dikawal dan harus terus ditingkatkan sehingga betul-betul menjadi suatu hal yang berjalan terus yang memberikan akhirnya kemandirian bangsa Indonesia. Kemudian COVID-19 manajemennya seperti yang sudah kita yang ada panduannya dari WHO maupun dari Kemenkes, tetapi kemudian kita juga sudah memikirkan bahwa mesti ada outbreak berikutnya. Kemudian ada satu isu bahwa COVID ini adalah suatu isu lingkungan, sehingga pendekatannya suatu pendekatan yang disebut dengan One Health, One World, One Health Paradigm. Oleh karena itu, untuk terus ke
kita terus menjaga kebangkitan teknologi Indonesia untuk kemandirian bangsa, maka salah satu take home message yang akan kami sampaikan adalah bekerjasama, bersinergi, berkolaborasi, sehingga we cannot do it alone. Jadi pertama-tama tentu saya sangat berterima kasih mengucapkan selamat dan sukses kepada BPPT yang sudah melahirkan Task Force Riset Inovatif COVID-19 yang ternyata action cepatnya betul-betul sudah menghasilkan suatu inovasi yang luar biasa yang membanggakan seluruh bangsa Indonesia. Itu semua karena ada suatu upaya dalam menyatukan akademisi dari seluruh berbagai perguruan tinggi di Indonesia pada saat awal dari COVID, yang selanjutnya terjadilah suatu seleksi alam, kelompok sendiri-sendiri, dan akhirnya menjadilah kelompok-kelompok masing-masing. Dan terjadilah task force seri pertama, dan salah satu hal yang sangat lesson learned yang sangat berarti bagi kami dari perguruan tinggi adalah bahwa prototipe dihasilkan itu tidak berhenti, yang biasanya memang kami amat kesulitan untuk meneruskan prototipe hasil penelitian hingga kita masuk ke dalam lembah kematian, the Death Valley of Translational Research. Sehingga kami juga sangat banyak belajar di sini bagaimana upaya untuk hilirisasi dari hasil penelitian. Jadi ini adalah gambar satu yang sudah dibuat oleh teman-teman dari BPPT, TFRIC, sekian banyak institusi yang tergabung, ada pemerintah, ada perguruan tinggi, ada industri, ada rumah sakit, dan ini merupakan satu pengalaman yang luar biasa yang belum pernah terjadi saya kira di Indonesia, yang begitu enak. Komunikasinya itu begitu enak, dan ini tidak lain dan tidak bukan karena memang ada driving force, dan driving force itu oleh teman-teman dari BPPT bahwa ini membuat kita kita sudah mencanangkan bahwa kita di challenge, kita harus selesai waktu tertentu, tetapi dengan adanya driving force yang terus-menerus memantau, akhirnya dalam waktu yang insya Allah tidak terlalu lambat, ya akhirnya bisa tercapai. Jadi ini adalah lesson learned juga yang rasakan. Jadi pra-COVID sudah banyak sebetulnya konsorsium, ada konsorsium vaksin, konsorsium herbal, konsorsium dengan tujuan masing-masing, dengan sudah mempunyai satu visi dan misi, dan sudah mempunyai target yang dalam bentuk satu target begitu, satu goal waktu, tetapi memang berbeda sekali. Jadi pada pra-COVID, konsorsium itu bekerja memang tetapi tidak seperti pada masa pandemi COVID. Jadi konsorsium yang kami rasakan khususnya dalam TFRIC itu adalah begitu waktu itu begitu setiap hari tentu ada satu komunikasi ya, sehingga kami semua ini terpacu untuk selalu menyelesaikan pada waktunya. Tetapi kemudian kita juga berpikir alangkah bagusnya ya, sudah ada TFRIC yang pertama 19 ini yang luar biasa bagusnya, kemudian jangan sampai hasil action cepat yang sudah diperoleh itu kemudian tidak ada keberlanjutan. Masih banyak hal-hal yang harus ditingkatkan, harus diperbaiki. Kemudian juga kita sudah membentuk yang namanya Institut Genom Indonesia. Apa kita isi dengan apa? Tentu adalah dengan yang semacam ini. Ada Human Genome Indonesia, ada Institut Genom Indonesia. Jadi ini harus menjadi sesuatu yang dapat membantu
proses percepatan dari hal-hal yang terkait dengan genomik, proteomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik ya yang diperlukan. Kemudian ada suatu big data, bioinformatika sebagai penunjang yang ini sangat diperlukan. Ini adalah satu yang sangat besar untuk terus membantu kebangkitan teknologi Indonesia. Satu hal yang belum tersentuh di dalam TFRIC adalah genomik, karena kita baru mendekati dari whole genome. Dari whole genome itu kemudian kita harus juga melihat whole genome dari aspek virus, whole genome dari aspek manusianya, kemudian bagaimana interaksi antara virus dengan host, kemudian bagaimana regulasi dari itu, bahwa ada gen, kemudian di situ ada regulator, yaitu yang non-coding RNA. Jadi di situ merupakan satu yang seperti dunia yang seperti langit yang masih gelap, dan sekarang dengan adanya functional genomics, adanya non-coding RNA sudah mulai terkuak. Jadi sudah banyak bintang berkelip-kelip ya, menjadi sesuatu yang bercahaya yang memberikan dan mencerahkan arti dari fungsi dari masing-masing gen, bagaimana interaksi, bagaimana kerjasama, dan sebagainya. Kemudian juga untuk mengingatkan kita semua bahwa sebetulnya zoonosis atau penyakit yang disebabkan hewan itu sudah disebut-sebut. Dan COVID ini merupakan juga salah satu dari satu zoonosis disease. Dan dia disebabkan karena masalah-masalah environment. Saat ini begitu kuat. Sampah luar biasa, climate change, luar biasa. Ini adalah tugas kita, bagaimana kita bisa save the planet dan menjaga environmental ini menjadi sesuatu yang baik. Kemudian bagaimana preparedness outbreak yang akan datang. Nah, ini harus kita lakukan. Dan saya kira TFRIC 19 janganlah berhenti. Saya mempunyai keinginan, kita semua saya kira mempunyai keinginan yang sama bahwa TFRIC ini mesti ada, karena dalam bulan Agustus sudah selesai, maka ada satu kelanjutan untuk keberlanjutan dari kebangkitan teknologi Indonesia. Jadi ini ada pengalaman yang luar biasa, prototipe menjadi produk. Kita sudah menggembor-gemborkan dari kami sendiri, saya 2006 itu sudah menyatakan mari kita melakukan suatu translational research from laboratory to clinic, atau dari masalah klinik ke bench, kemudian kita berikan lagi ke community, yang akhirnya ke advocacy. Tapi itu jargon itu tidak serta-merta mudah, sulit. Jadi kami juga sudah mencoba untuk mengembangkan semacam ini rapid diagnostik untuk misalnya virus related cancer, misalnya virus pada nasofaring cancer, tapi juga untuk produknya itu baru sekarang. Jadi berpuluh tahun itu baru sekarang. Karena memang prosesnya sangat terjadi tidak hanya di Indonesia, kita sangat kesulitan, tapi juga di luar negeri, bahwa ada satu gap yang dalam, bahwa penelitian itu seringkali berhenti dan tidak menjadi suatu produk industri, dan itu sudah dipublish di Nature ya. Jadi poinnya adalah bahwa kalau kita tidak bisa melewati fase-fase itu, maka kita bisa jatuh ke dalam the valley of death. Alhamdulillah, dengan TFRIC, maka prototipe kami sudah menjadi produk. Dan ini sudah menjadi kenyataan dan sudah di-launch oleh terima kasih sekali. Jadi yang kami rasakan adalah seperti suatu keluarga ya, TFRIC itu. Tiada hari tanpa komunikasi. Setiap hari ada sapaan. Lalu Pak Sony ini setiap hari menyapa kami. Jadi memberi semangat. Dokter Tauhid juga setiap hari selalu memberi menyapa, memberikan suatu stimulasi masalah atau suatu kata-kata yang betul-betul membuat kita ini menjadi bagian dari keluarga. Jadi kami sangat berterima kasih. Pengalaman ini tentu akan kami bawa juga ke institusi kami, bahwa setiap hari harus ada komunikasi untuk supaya kita bisa lebih
lebih produktif. Nah, itu yang kami sebut dengan leadership. Saya menyebut ini adalah keberhasilan ini adalah karena adanya satu leadership dalam penelitian. Leadership dalam penelitian didukung oleh sinergi, kolaborasi, karena COVID itu semua kementerian bekerja sama dengan lembaga, bekerja sama dengan pemerintah, institusi pendidikan, tidak ada jarak di antara kita, ada industri, ada medsos yang juga selalu aktif, dan kita diberi, selain selalu dimonitor, disapa, diberikan trust, diberikan respect dan support, tapi juga diberikan otonomi. Sehingga komitmen dan teamwork kami itu selalu solid dalam melakukan komunikasi. Dan inilah menjadi salah satu kekuatan action cepatnya TWIP ini tercapai. Selamat pada semua tim yang luar biasa. Dan khususnya kepada tim kami, tim TFRIC, RIGHA, RIGA, IGM, IGG, COVID-19, kami sangat berterima kasih di bawah koordinator Pak Irfan, kemudian Prof. Triwibawa, beliau adalah seorang PhD dalam bidang molekuler biology, imunologis, beliau juga adalah microbiologist. Kemudian ada Profesor Dr. Dewan Fedik Abdul Rantam PhD, beliau adalah seorang imunologis, tapi juga seorang pimpinan di dalam stem cell, grup stem cell. Kemudian ada Profesor Dr. Cita Rosita Prakuswa, Sigit Prakuswa, spesialis kulit kelamin konsultan. Beliau adalah dan ahli kulit, alergi imunologis, dan beliau adalah menjadi salah satu direktur dari Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Kemudian yang paling kami banggakan adalah Profesor Dr. Mulyanto. Karena tanpa beliau, produk ini tidak akan tercapai. Jadi produk RIGHA ini merupakan satu produk yang sebetulnya paling ujung ini adalah Prof. Mulyanto ini, karena beliau adalah ahli di dalam memproduksi rapid test yang sudah berpuluh-puluh tahunan lebih. Sudah banyak hasil yang dihasilkan oleh beliau. Jadi ada hepatitis B, hepatitis S, ada HIV, ada malaria, ada TB, kemudian ada dengue, ya. Kemudian kami juga Epstein-Barr virus kami menggunakan berbasis antigen antibody juga bersama beliau pada tahun 2006. Dan ini tim kami ini merupakan tim yang berjauhan, jadi Jogja, Surabaya, dan Mataram. Tetapi rasanya tidak ada jarak di antara. Jadi komunikasi sangat intensif, ada Pak Irfan yang selalu juga berkomunikasi dengan sangat intensif. Beliau ini yang sangat mendengarkan keluhan-keluhan kita setiap hari, mengeluh ini itu, kesulitan ini itu, tapi beliau mencarikan solusi. Terima kasih sekali. Yang akhirnya ini adalah produk kami yang pertama, sekarang sudah sedikit berubah, ya, dan ini kami juga berbahagia karena ikut di launch oleh Pak Jokowi pada tanggal 20 Mei sebagai launching pertama dari produk BRIN yang lalu. Jadi mungkin sedikit aja mengenai mengapa memilih rapid diagnostic, bukan antibody, memilih PCR. Ya. Jadi itu tadi, di dalam proses diskusi dengan tim, akhirnya kami melihat bahwa PCR sudah ada grup, kemudian reagent sudah ada grupnya, sehingga kami melihat bagian mana yang belum. Kami kebetulan prior knowledge, prior experience dari kami itu di situ, kemudian expertise tim ada di situ, kemudian kita memikir ada momentum waktu, harganya kami berpikir murah, waktu itu Epstein-Barr virus itu 15.000 lah pada waktu itu. Sehingga kami berpikir ini juga murah, harga terjangkau, bisa untuk screening massal, dan bisa untuk pelengkap diagnostik, kemudian bisa untuk tracing, bisa untuk finding, bisa untuk follow up. Jadi sebetulnya banyak yang bisa dimanfaatkan.
rapid test yang kita kembangkan ini. Dan harapannya adalah performanya baik dengan sensitivitas dan spesifisitas yang baik dipakai untuk akhirnya membantu di dalam manajemen COVID di suatu daerah. Ini akan kita lakukan dalam waktu dekat untuk melakukan sentinel surveillance di daerah Yogyakarta dari PPS yang akan dikembangkan bersama dengan Menristek BRIN. Jadi ini adalah ucapan selamat kami 5 aksi cepat TFR-IC19 luar biasa sebagai awal, bukan sebagai kebangkitan teknologi Indonesia, tapi saya bilang sebagai awal kebangkitan teknologi Indonesia. Dan ternyata bahwa dalam waktu 2 bulan bersama kita bisa. Jadi RDT non-PCR COVID-19 dalam waktu 1 bulan atau mungkin 1,5 bulan itu sudah bisa dibuat dengan segala kesulitan, dengan segala keterbatasan. RDT-PCR juga demikian. Kemudian luar biasa dari timnya Dr. Tauhid dan mengenai mobile lab, sarana prasarana, kemudian artificial intelligence dari Prof. Bambang Kanto, kemudian juga ada deteksi dari Bu Desi dan Pak Isa untuk non PCR yang berbagai dan antibodi. Ini semua akan menjadi suatu yang akan saling melengkapi. Jadi ini merupakan 5 aksi cepat yang sukses ya. TFR-IC19 luar biasa. Kemudian BPPT adalah mempunyai leadership yang tinggi dalam institusi ini yang akhirnya bisa menghasilkan seluruh poin di dalam satu pandemik, yaitu finding, testing, tracing, treating, walaupun belum sepenuhnya, tapi dalam upaya ke sana, isolating, dan juga support. Jadi ini, poin-poin ini merupakan satu poin-poin yang sangat penting yang belum selesai. Dengan berhentinya bulan Agustus, TFR-IC Task Force ini surat tugas ya. Surat tugas dari TFR-IC, tapi ini sebetulnya belum selesai. Jadi ini perlu untuk dilanjutkan. Untuk dilakukan akselerasi untuk menjadi suatu betul-betul ekosistem di dalam inovasi teknologi untuk mendapatkan sertifikasinya, untuk bagaimana uji klinisnya, establishment izin produksinya, izin edar, semua sudah dibuat di dalam tim sedemikian rupa. Sehingga ini tadi, kita terhindar dari the Death Valley of research. Jadi di sini ada testing, ada finding, ada tracking, ada detection, kesehatan, dan sebagainya. Nah, kita masuk sekarang ke COVID-19. Jadi kita semua tahu bahwa COVID-19 itu adalah pandemi global, telah menyebar ke 118 negara. Jadi itu dinyatakan oleh WHO pada hari Rabu 11 Maret 2020. Pada saat itu wabah COVID sudah menyebar ke 18 negara dan menginfeksi 119.000, lebih dari 119.000 orang pada saat itu. Sehingga yang namanya pandemi global tentu penanganannya juga secara global. Sehingga kita juga segera melakukan penyebaran di Indonesia begitu cepat, dan kita lihat di sini luar biasa perubahan warna yang di Indonesia dari waktu ke waktu, dan sulitnya bahwa di Indonesia masih selalu tinggi, sehingga dirasa terus-menerus harus ada sinergi kolaborasi di dalam penanganan COVID dari pusat ke daerah sampai ke daerah-daerah terpencil dengan teamwork, dengan community education, tanggung jawab, dan juga komitmen yang tinggi. Membanggakan
pada tanggal 20 Mei, Pak Jokowi telah melons produk-produk dari PFRIC, Kemenbrin, dan ini dinyatakan beliau sebagai suatu momentum kebangkitan sains teknologi Indonesia. Harapan, keberlanjutan, dan kemandirian bangsa. Jadi itulah yang saya pegang di dalam diskusi kita pada siang hari ini. Keberlanjutan untuk kemandirian bangsa. Apa challenge-nya? Apa opportunity-nya untuk keberlanjutan, untuk inovasi, dan untuk invensi? Jelaslah, pertama, itu penyempurnaan dari hasil-hasil penelitian yang sudah untuk disempurnakan. Kemudian sudah dilakukan whole genome sequencing. Whole genome sequencing dari virus. Whole genome sequencing dari virus harus dilengkapi dengan whole genome sequencing dari host. Kemudian keduanya itu harus dicari interaksi antara virus host untuk mencari bagaimana mekanisme imun sistemnya melalui pendekatan integrated, terintegrasi, baik itu genomik, epigenomik, transkriptomik, proteomik, untuk bisa akhirnya memahami dari regulasinya. Dan syukur dengan memahami regulasi, maka kita bisa mendapatkan full molekul, misalnya microRNA sebagai regulator yang bisa dipakai untuk biomarker, yang bisa dikembangkan untuk target terapi, yang bisa mendukung, menjelaskan mengenai pengembangan vaksin yang saat ini sedang berjalan, tapi mungkin kita juga perlu pengembangan vaksin dari kita sendiri, dari masyarakat, dengan masyarakat kita sendiri. Dan juga dari hasil itu tentu akan dipakai untuk pengembangan diagnostik kita sehingga lebih tepat dan lebih akurat. Itu adalah keberlanjutan yang bisa kita lakukan untuk mencari inovasi maupun invensi-invensi yang tidak, saya kira sangat banyak dari masalah-masalah ini. Luar biasa. Nah, manajemen dari COVID sendiri itu sudah ada pegangannya, sudah ada aturannya. Jadi WHO itu sudah memberikan satu panduan sementara, tata laksana klinis, kemudian dari Kemenkes juga edisi sudah memberikan pedoman pencegahan pengendalian dari coronavirus yang dipakai dipakai sebagai acuan oleh seluruh komponen kita, ya, kita semua itu menggunakan pedoman-pedoman itu. Jadi prinsipnya di sini ada manajemennya adalah laboratorium. Jadi di sini untuk diagnosis laboratorium, kemudian juga untuk prevensi. Di situ ada social distancing, physical distancing itu adalah policy, tapi ada APD. Kemudian ada masker, ada hand sanitizer, ada vaksin. Ini semua adalah keberlanjutan untuk inovasi dan invensi. Kemudian imaging yang seperti apa? X-ray, MRI, USG, CT scan, ini juga saya kira PFRIC sudah menghasilkan satu artificial intelligence untuk membantu X-ray para dokter biologi di dalam membaca dan juga menginterpretasikan hasil. Kemudian juga terapi. Terapi sampai saat ini ada terapi yang khusus untuk COVID-19. Tapi dengan memahami mekanisme regulasi, maka tentu kita ke depan bisa mencari target-target antivirus yang lebih tepat. Kita bisa mencari regulator yang pas yang bisa dipakai, dikembangkan untuk target terapi. Pada saat ini plasma konvalesen sudah membuktikan itu sangat bermanfaat. Itu merupakan salah satu bentuk pasif transfer antibody dari orang yang sudah sembuh kepada seorang yang masih sakit. Kemudian stem cell dan exosome ini juga merupakan satu challenge yang masih harus kita perjuangkan.
kita buat. Karena eksosom itu merupakan satu nanomolekul yang dapat menembus blood-brain barrier, dapat menembus bisa menembus mukosa kulit, bisa menembus usus, dan itu sangat sehingga sangat handy untuk bisa diberikan. Dan ventilator juga sudah di-launch, dan ini adalah semuanya. Ini adalah keberlanjutan dari inovasi dan invensi yang harus terus kita perjuangkan. Jadi ini alur manajemen saat ini sudah tidak ada lagi OTG, ODP, semuanya adalah probable. Jadi ini adalah kalau ada suspek, OTG, itu adalah probable, kemudian dilakukan pemeriksaan, investigasi dengan menggunakan swab, dengan spesimen menggunakan PCR, kemudian juga investigasi kasus, identifikasi, komunikasi, karantina, itu bisa menggunakan antibody, kemudian juga kita juga bisa menggunakan antibody untuk melihat menentukan misalnya orang dengan suspek itu, dan COVID untuk sebagai pembantu atau pendamping dari PCR, ya, sehingga kita bisa memastikan bahwa orang itu betul-betul atau bukan COVID, sehingga mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, salah satu yang juga mudah dan kita harus memikirkan adalah alat diagnostik yang dapat dikembangkan yang mempunyai added value. Misalnya di sini, misalnya RT-LAMP, kemudian CRISPR, ya itu adalah salah satu alat-alat diagnostik yang lebih cepat, sensitivitasnya juga tinggi, kemudian protokolnya lebih simple, ya misalnya RT-LAMP. Pada saat ini juga LIPI saya kira sedang mengembangkan itu, dan sesuatu juga yang merupakan bisa dipakai untuk selanjutnya untuk inovasi dan invensi. Ya. CRISPR-Cas untuk deteksi SARS-CoV-2 juga mempunyai spesifik dan sensitivitasnya tinggi, ya, dan sangat peka, kemudian waktunya pendek, kemudian simpel sekali, hanya membutuhkan water bath. Kemudian CRISPR-Cas yang Sherlock. Ada CRISPR-Cas yang berbasis detektor. Itu juga sensitivitasnya 10 kopi RNA per mikroliter, waktunya 40 menit, juga ini hanya menggunakan hidrog. Jadi sangat mudah, sangat murah ya, fasilitasnya yang sangat murah. Jadi hal-hal semacam ini merupakan satu challenge untuk bisa kita kembangkan. Kita semua tahu strukturnya seperti ini, ada spike, bagian-bagian yang menonjol, yang bersifat paling antigenik, yang dipakai untuk berkaitan dengan reseptornya di tubuh orang yang terinfeksi, kemudian juga ada membran, ada matriks, kemudian ada nukleokapsid, dan ini semua adalah kita lihat di sini, dan ini gambaran dari reseptor dan binding site, binding virus terhadap reseptornya. Dan kita pada saat ini sudah bisa mengakses data-data dari COVID positif di Indonesia melalui Our World Data yang setiap detik berubah, dan itu juga menunjukkan daerah-daerah, gambaran dari provinsi-provinsi dan daerah-daerah, sehingga kita bisa mengetahui apa yang terjadi di daerah kita masing-masing. Yang ternyata sampai saat ini masih terus meninggi. Mengapa kok masih terus meninggi? Ya, itu beberapa kemungkinannya adalah karena mungkin screening-nya lebih intensif, jumlah yang di screening juga lebih banyak, dan mungkin masalah compliance untuk selalu menjaga agar supaya tidak terekspos dengan social distancing. Masker ini mulai kendor, nggak bisa. Jadi itu semua menjadi satu yang harus kita lakukan evaluasi.
untuk kita bisa menetapkan ke depan itu kita harus seperti apa. Jadi faktanya memang di Indonesia yang di screen itu berapa ini? Pada tanggal 12 Agustus itu 3,5 per 1.000 penduduk. Yang seharusnya memang menurut WHO itu minimal adalah 10 per 1.000 penduduk. Jadi memang makanya angka itu terus bertambah. Mungkin kalau kita bisa terus jumlah penduduk yang dilakukan screening, mungkin kita bisa mendapatkan gambaran betulnya yang jumlah positivitas dari COVID itu berapa di Indonesia. Nah, untuk intervensi terapi COVID. Terapi untuk COVID sampai sekarang belum ada. Belum ada satupun di dunia yang dilisensi dipakai sebagai terapi COVID. Sehingga kita memang betul-betul harus ikut bersama-sama, ikut mencari terapi yang tepat itu seperti apa. Banyak sekali clinical trial, ya, untuk mengevaluasi efikasinya, safety-nya, dan sebagainya di beberapa. Jadi di sini banyak yang dipergunakan menggunakan inhibitor dari reseptor, ACE2, reseptor inhibitor, kemudian inhibitor untuk fusion membrannya, kemudian endosomal inhibitornya di sini, kemudian apa namanya, antivirus di sini, kemudian imunomodulator, kemudian ini adalah plasma konvalesen, plasminization, kemudian juga di sini adalah anti yang lain yang nanti kita temukan di dalam proses pemahaman dari mekanisme regulasi itu. Jadi ini adalah tadi ACE2 reseptor inhibitor. Kemudian ini adalah kloroquine, menggunakan kloroquine sebagai inhibitor untuk TLR7, TLR9, tapi juga dapat mengenhance antigen processing dan mengenhance Treg function di sini. Ini adalah apa namanya, anti-inflammatory yang diberikan dan juga plasma konvalesen. Bisa jadi sama. Itu memang target-target yang dilakukan. Ini adalah clinical trial yang sudah dilakukan di berbagai negara. Nah, sebetulnya satu hal yang juga harus kita mulai pikirkan adalah functional genomics. Jadi bagaimana mekanisme dari gen, dari DNA, kemudian bagaimana epigenetik itu bermain, ada methylation, kemudian juga ada RNA yang berperan sebagai regulator dari protein expression. Di situ harus kita lihat mengapa, karena epigenetik itu sangat oleh environment. Dan Indonesia itu saya kira berbeda environment-nya dengan negara-negara lain. Sehingga hal ini harus kita lakukan. Itu tentu akan memberikan sesuatu yang berbeda. Kemudian genomic proteomic, ya, dan ini mudah-mudahan ini akan memberi sesuatu. Apakah ini perlu? Saya kira hanya sekedar saja untuk kita semua. Kita semua tahu imun respons innate atau alami dan imun respons adaptif, di mana innate immune response itu dilakukan oleh berbagai macam sel-sel di dalam tubuh kita, yaitu seperti neutrofil, makrofag, monosit, kemudian juga epitel yang utuh dan sebagainya, yang mana itu memang pada awal daripada infeksi, pada saat virus itu masuk ke dalam tubuh seseorang, menginfeksi seseorang, maka akan terjadi pacuan-pacuan, yaitu terjadilah rilis pro-inflammatory cytokine. Pro-inflammatory cytokines itu selanjutnya akan memacu untuk virus itu, dan kalau terjadi replikasi virus, interferon, kemudian akan memacu adaptive immune response. Nah, adaptive immune response kemudian akan memberikan reaksinya, apakah seluler, yaitu terutama T helper 1, T helper 17, T cytotoxic lymphocyte, dan juga B cell yang menghasilkan antibodi.
Jadi ini yang hypothetical pathogenesisnya, fase 1 ini di epitel, infeksi pada sel epitel, pertama kali masuk di situ ada reseptor ACE. Kemudian terjadilah cytokine dan chemokine release, kemudian masuklah fase kedua. Setelah inflamasi akut dari innate immune cell, kemudian akan memacu adaptif di situ sel T dan sel B di sini. Kemudian di situ akhirnya akan terjadi apakah dia itu sembuh, terjadi resolution, ataukah dia menjadi severe. Mengapa bisa terjadi kesembuhan, resolution, terjadi severe itu? Hal itu tentu disebabkan oleh beberapa hal, terkait salah satunya adalah status dari immune system, apakah imun kompeten ataukah dia imun compromise, kemudian berapa dosis virus yang masuk, berapa viral load yang masuk, kemudian juga penyakit komorbid dengan ekspresi dari ACE2 reseptor yang lebih dari normal. Nah, apabila atau fungsinya itu berlebihan, maka itulah yang kita sebut dengan terjadinya cytokine storm atau badai cytokine yang menyebabkan inflamasi yang berlebihan. Inflamasi yang berlebihan ini akan menyebabkan damage, severe damage dari berbagai organ yang ada di sana, bisa paru-paru, bisa ginjal, ya, bisa berbagai macam organ yang mengekspresikan ACE2 reseptor. Sehingga apabila kita bisa melakukan balancing antara pro-inflammatory cytokine atau kita bisa menekan pro-cytokine, maka balance ini sangat diperlukan untuk mencegah adanya orang jatuh dalam kejadian yang berat. Jadi ini adalah satu challenge untuk inovasi dan invensi juga. Juga bahwa COVID-19 itu adalah penyakit endotel, karena di situ bahwa pada endotel itu diekspresikanlah ACE2. Jadi di seluruh endotel itu ada diekspresikan di berbagai organ, di jaringan, ya, sehingga dia disebut sebagai penyakit endotel. Dan juga aging, kemudian pada pria, kemudian pada orang dengan hypertension, dengan heart disease, dan diabetes, ini ekspres ACE2 ini berlebih. Ya. Sehingga di situ menyebabkan virus ini juga akan menempel melalui ACE2, kemudian internalisasi, selanjutnya terjadilah proses yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi ini adaptive immune response, jadi yang kita harapkan pada saat kita melakukan deteksi, rapid detection, maka pada saat itulah B-cell sudah berdiferensiasi menjadi plasma sel dan menghasilkan antibodi, yang mana itu kita deteksi sebagai spesifik antibodi terhadap adanya respons terhadap virus tadi. Jadi sebetulnya RDT PCR, non-PCR antibodi itu sebetulnya kan untuk mengidentifikasi antibodi. Namun bahwa ternyata bahwa antara SARS, kemudian MERS-CoV dan juga COVID-19 itu merupakan satu yang barangkali di situ ada satu kesamaan atau mungkin dengan virus yang lain, kesamaan sequence dari bagian di antigen bindingnya itu sehingga bisa terjadi yang namanya cross reaksi atau disebut dengan false positive yang ternyata sebetulnya bukan COVID tetapi adalah virus lain yang mempunyai kemiripan sequence dengan COVID-19. Nah, untuk kita lebih bisa memberikan satu gambaran atau mekanisme yang baik, yang tepat, maka kita memang harus memahami bagaimana hubungan antara genom dengan genom, kemudian epigenom dengan transkriptom, dan di mana epigenom atau epigenetik ini sangat dipengaruhi oleh environment. Ya, tentu untuk Indonesia, epigenetik atau pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap epigenetik
mungkin berbeda. Sehingga hal ini merupakan satu hal yang perlu untuk kita lihat dan belum ada paper terkait dengan hal ini untuk walaupun sudah ada mungkin paper yang terkait dengan epigenetic environment, tetapi memang itu tidak dilakukan di sini ya, bersifat apa namanya literatur review. Dan ini memberikan transkriptome diversity, ekspresi ini sangat berperan. Jadi bisa transkriptome diversity itu bisa temporary. Jadi ini makanya kita pada saat ini cukup bisa menggunakan karena epigenom itu dipengaruhi oleh diatur metilasi microRNA, di mana itu bisa diperoleh dari eksosom, dan eksosom itu dirilis oleh semua sel dan masuk ada dalam liquid biopsy, maka sebetulnya kita bisa melihat itu dari liquid biopsy. Liquid biopsy artinya adalah semua body fluid, bisa air mata, bisa ludah, bisa kencing, dan darah, dan sebagainya. Mungkin nanti ada papernya sedikit. Ini adalah terima kasih, bersyukur bahwa Indonesia ikut serta di dalam uji coba vaksin walaupun dari Indonesia. Nah, di postgenomik itu makanya kita bisa memahami betul-betul bahwa some infected individual itu tidak ada simptomnya, while others ada simptomnya bahkan berat, ya, sampai dengan kematian. Kemudian ada underlying, semua adalah era di sini pada saat ini, dan itu adalah tugas kita. Di mana kita hidup di era postgenomik ini, ya kita haruslah analisis ke sana. Dan itu bukan suatu yang tidak bisa dikerjakan. Itu adalah bisa dikerjakan, juga bisa melakukan. Saya kira bukan suatu angan-angan, tapi ini adalah suatu yang bisa kita lakukan. Jadi Omics kita memang memerlukan suatu yang bersifat terintegrasi dari genomik itu adalah blueprint-nya, transkriptom itu adalah ekspresi, tapi ternyata berapa persen transkriptom yang menghasilkan protein itu sekitar 2%. Sementara transkriptom yang tidak menghasilkan protein itu adalah 98%, di mana transkriptom yang protein yang tidak menghasilkan protein itulah yang berperan sebagai regulator di dalam ekspresi protein, dalam ekspresi transkripsi. Itu yang harus kita ketahui. Dan itulah yang bisa menjelaskan tidak hanya pada COVID, tapi juga pada berbagai penyakit seperti diabetes dan penyakit-penyakit lain yang genetik, dan bahkan penyakit-penyakit yang pada saat ini disebut tidak bisa disebutkan, itu menjadi sesuatu ke depan mungkin ada satu harapan. Jadi functional genomic di sini adalah viral dari microRNA. Itu pada orang yang terinfeksi, maka viral microRNA akan berinteraksi dengan human microRNA. Akan ada suatu crosstalk di dalam. Ada RNA interaction, akan ada satu aktivasi dari berbagai hal. Nah, inilah yang kemudian akan menyebabkan microRNA itu mentarget mRNA, dan RNA itu bisa mentarget 10 atau mungkin 100 lebih dari mRNA, sehingga disebut bahwa microRNA itu adalah master of karena satu microRNA bisa meregulir 100 atau lebih dari mRNA. Sehingga ini yang kemudian bisa dilakukan satu analisa, dilakukan uji probability, kemudian dilihat minimum energy requirement antara ikan microRNA itu berapa, dan itu kemudian bisa dipakai sebagai biomarker. Bisa dipakai untuk pengembangan diagnostik, pengembangan terapi. Ini adalah eksosom.
eksosom yang dirilis, yang diperoleh dari saliva, yang ternyata bisa dianalisis dan bisa dikembangkan juga untuk suatu saat nanti dikatakan promising untuk pengembangan target terapi berdasar dari profil microRNA dari saliva. Kemudian regulatory microRNA pada sistem imun untuk terapi dan vaksin juga sudah dipublish, ya, sudah beberapa dipublish yang juga sudah dijelaskan mekanismenya secara jelas seperti ini, eksosom RNA, ya. Jadi ini adalah lagi-lagi prospek untuk riset, inovasi, dan invensi. Dan ini adalah sesuatu yang kita bisa lakukan satu profiling, microRNA profiling, dengan mRNA profiling, dengan protein profiling, maka kita bisa mendapatkan suatu signaling, bisa mendapatkan target mRNA-nya, kita bisa melihat, kemudian melihat untuk target biomarker, dan bahkan untuk pengembangan terapi. Jadi apa buktinya bahwa kalau virus itu mempengaruhi epigenetik? Bagaimana kita tahu bahwa itu memang tidak langsung tetapi lewat epigenetik? Jadi ternyata bahwa di situ ada dibuktikan melalui heat map ini ada perubahan-perubahan tidak hanya pada microRNA seperti tadi ditunjukkan, tapi juga pada histon. Pada histon regulasi di sana. Ini perlu adanya satu integrated data management melalui berbagai macam analisis dan chromatin analisis, transkriptomik analisis, proteomic analisis maupun metilasinya. Kemudian diintegrasikan data kita mendapatkan sesuatu yang bisa menjelaskan mengenai itu. Nah, kita bicara mengenai COVID tadi, mengenai COVID itu sendiri terhadap sistem imun. Tapi ternyata bahwa COVID itu berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Baik itu untuk stres psikologikal, TB, HIV, atau mungkin kesehatan reproduktif, kemudian juga dampaknya vaksinasi, kemudian non-communicable cancer, pada kemiskinan, dan juga pada maternal and child health. Jadi ini ternyata berpengaruh. Ternyata bahwa pada TB itu ternyata kematian pada TB itu meningkat dengan adanya COVID ini. Kemudian HIV, jadi related HIV death-nya itu di Afrika juga meningkat. Ini bukti di Afrika. Kemudian malaria kematian juga meningkat. Maternal and child health, 2,3 juta anak meninggal dan 113.000 maternal ya selama 1 tahun ini akibat COVID. Kemudian imunisasi menjadi ini, jadi ada berisiko ya terjadinya karena masalah COVID ini tidak berjalan. Lalu pada non-communicable disease, pada penderita kanker, maka pengobatan kanker juga bisa disrupted karena high risiko vulnerable populasi, rumah sakit ditutup, maka ini bisa 42% terganggu. Reproductive health, lebih dari 15 juta di dunia orang hamil ini tidak bisa memeriksakan diri. Kemudian kemiskinan juga bertambah. Di samping itu, ternyata bahwa WHO juga sudah mengatakan bahwa COVID-19 itu adalah masalahnya adalah lingkungan. Mengapa? Karena pada saat ini memang biodiversity itu menjadi yang sangat penting dan selalu menurun biodiversity yang ada di Indonesia karena dari tanah-tanah permukiman, kemudian ada penggundulan hutan, ya,
sehingga terjadi suatu perubahan ekosistem dari satwa atau hewan-hewan yang ada di situ. Habitat patogen yang sebetulnya ada di situ ini menjadi hilang, sehingga terjadilah satu perubahan di dalam sistem itu. Disebutkan bahwa saat ini kita menghadapi suatu gangguan irreparable loss entire ecosystem. Ya, jadi ada suatu krisis dari global climate yang itu semuanya bisa menyebabkan terjadinya penyakit yang menimbulkan konsekuensi seperti yang kita rasakan seperti sekarang ini. Jadi seperti COVID ini, itu disebabkan oleh karena hal itu. Dan disebutkan bahwa sebetulnya 60% dari penyakit infeksi itu adalah dikarenakan karena penyakit zoonosis, 60%. Kemudian 3 dari 5 penyakit yang muncul setiap tahun, new human disease, yang appear every year, itu 3 di antaranya itu berasal dari hewan. Kemudian 75% dari emerging infectious disease itu adalah juga berasal dari hewan. Ada Ebola, ada HIV, ada avian influenza, ada Zika, dan sebagainya. 80% dari agen-agen dari hewan ini merupakan agen yang potensial untuk digunakan sebagai bioterapi. Tapi ini kita tidak usah bahas. Jadi salah satu yang ditawarkan sebagai solusi untuk hal ini adalah One Health Approach. Hal ini sebetulnya sudah lama disampaikan oleh WHO dan di Indonesia sendiri juga sudah ada timnya. One Health Approach yang mana itu sangat penting di dalam memprevent future pandemic. Tapi setiap kali ada pandemi kita juga selalu lihat tergagap-gagap, selalu masih diagnostiknya seperti apa, proses walaupun itu akhirnya bisa. Tapi kemudian fasilitas BSL-2 terbatas dan sebagainya. Itu membuat lambatnya diagnosis yang kita lakukan. Nah, hal ini tentu harus kita persiapkan lebih baik lagi untuk ke depan. Sehingga dengan One Health Approach itu diharapkan kita dapat melakukan mendesain suatu program, mengimplementasikan suatu program bersama-sama dengan pengambil kebijakan berdasar dari research yang diperoleh melalui multidisiplin, different sector. Jadi ada public health-nya, ada ahli-ahli environment-nya, ada ahli-ahli animal health, ada ahli agriculture, ada ahli trading, dan sebagainya. Sehingga kita nanti akan mendapatkan suatu hasil yang lebih baik untuk public health ini. Dan terutama juga yang penting adalah kita sudah tadi disebutkan 60%, 75%, 3 dari 5. Harapannya ke depan kita hambat. How to prevent zoonosis. Jadi pendekatan yang ditawarkan adalah pendekatan jangan sepotong-sepotong. Jadi harus merupakan satu pendekatan yang holistik. One world, one health paradigm. Jadi harus ada suatu ekosistem kesehatan yang bersama-sama antara manusia, hewan, dan lingkungan. Kalau kita bisa melakukan suatu approach yang holistik, keuntungan yang kita rasakan adalah jelas bahwa kita bisa melakukan satu early detection pada animal. Kalau kita sudah tahu bahwa hewan-hewan itu merupakan hewan-hewan zoonotik loh. Jadi kalau kita bisa melakukan suatu screening rutin, early detection yang dilakukan untuk itu, maka ini akan menjadi satu yang sangat menghemat. Tapi juga yang terutama adalah dampak terhadap kehidupan manusia akan menjadi lebih baik. Jadi itu yang paling penting.
Sehingga pada saat ini kita dihadapkan pada suatu situasi, jadi dari precision medicine, jadi individualized medicine itu untuk individunya, tapi kalau precision medicine itu adalah individu beserta lingkungannya. Tapi sekarang kita juga perlu adanya precision public. Jadi ada genomic medicine, tapi juga ada genomic public health. Jadi dari genomic medicine ke genomic public health. Itu disebut bahwa precision public health itu penting, itu beyond the pandemic. Karena bisa dipakai untuk apa sih? Bisa untuk membantu surveillance, untuk bisa memprediksi risiko, kemudian juga bisa membantu untuk manajemen dari kesehatan masyarakat di situ dan pengembangan vaksin. Jadi di sini merupakan satu hal yang sangat penting. Di samping itu tadi dampak bahwa environment, kesehatan lingkungan, jadi bahwa ternyata COVID-19 ini risiko, tapi juga memberikan reward. Jadi kita sudah tahu bahwa COVID-19 ada virus yang sangat kontagius dan sudah dideklar sebagai suatu global pandemic, sebagai global health emergency. Sehingga semua diminta untuk selalu melindungi dirinya dari transmisi dengan menggunakan masker, menggunakan gloves, menggunakan sanitizer, APD, dan itu dilakukan oleh orang di seluruh dunia. Sehingga kita bisa bayangkan berapa juta orang yang menggunakan itu. Dan ternyata bahwa waste sudah dilakukan satu penelitian di Hong Kong, waste dari masker, dari gloves ini luar biasa. Dan itu ternyata juga berpengaruh terhadap lingkungan. Jadi banyak kemungkinan ikan-ikan di situ akan mati di sana. Jadi terjadilah pengaruh ya terhadap itu. Jadi ada suatu lingkaran dari water quality ya, yang menyebabkan economic activity ya juga berpengaruh. Tetapi rewardnya adalah dengan work from home, kita tidak bepergian, ternyata juga air pollution-nya significantly decrease. Jadi ini sebelum COVID, ini setelah COVID. Sebelum COVID, setelah COVID. Jadi ada suatu reward. Jadi COVID ini memberikan risiko terhadap lingkungan, kesehatan lingkungan, tapi juga memberikan reward di satu sisi. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi risiko dan tetap meningkatkan reward ini. Ini adalah satu pemikiran yang harus juga kita lakukan. Dan ternyata juga bahwa ekosistem yang sudah terjadi ini, termasuk di Indonesia, itu zoonotic host diversity-nya di sini juga sudah meningkat. Nah, ini adalah harus dilakukan satu upaya pencegahan, agar supaya transmisi daripada hewan pada manusia ini harus berkurang. Jadi ini harus kita bahas bersama-sama. Ini adalah satu inovasi, satu invensi pemikiran-pemikiran yang harus kita lakukan. Padahal kita sudah pasti tahu bahwa dengan cerita bahwa SARS terjadi, kemudian MERS-CoV, kemudian COVID, maka tentu akan terjadi satu outbreak lagi pada satu saat. Outbreak itu tergantung daripada virus evolvement, tapi juga tergantung dari strategi dari pencegahan dan pengobatan. Dan bahwa zoonotic disease itu bisa menimbulkan berbagai macam emerging disease. Yang jelas yang sangat mengganggu adalah ada
adanya antimicrobial resistance. Ini mahal sekali dan juga ya ini sudah banyak paper mengenai hal ini. Kemudian juga adanya factor antara human dan animal, animal human. Ya. Kemudian penyakit-penyakit zoonosis yang juga dari Indonesia tapi sekarang juga ada, misalnya Zika, ya, avian influenza, ya, dan rabies, hantavirus ini juga termasuk yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah zoonosis yang perlu untuk diidentifikasi keberadaannya di Indonesia. Harus melakukan satu upaya-upaya untuk pencegahan dan pengobatan. Oleh karena itu, kita hadapi adalah preparedness untuk menghadapi pandemi yang akan datang. Caranya adalah dengan 3, yaitu communication, collaboration, dan apa tadi? Communication, collaboration, dan satu lupa deh nanti ada. Jadi effective communication itu harus dilakukan saat pada masa kita tidak emergensi, membahas mengenai One Health aspek, terutama apa? Terutama yang harus kita kuatkan adalah surveillance, ya, dari zoonosis, kemudian adanya satu outbreak, kemudian adanya early warning system. Sebetulnya ini sudah ada, tapi ini bagaimana bisa lebih ditingkatkan lagi? Needs improvement. Kemudian juga planning yang bersifat terkoordinasi, laboratorium diagnostiknya supaya setiap saat itu siap, ya, siap dengan manpower yang ada di sana. Kemudian tugasnya seperti apa, ini semua harus sudah terkoordinasi dengan baik. Kemudian juga adanya satu joint public dan education, bahwa adanya ketidaktahuan dari masyarakat, ini juga sangat seperti yang kita rasakan di Indonesia. Ada mayat dipaksa diambil, ada ya ini dan itu yang setiap hari itu kita lihat di televisi. Itu disebabkan karena lack of awareness at the community level. Kemudian juga scientific finding yang dikomunikasikan kepada scientific community dan juga kepada masyarakat umum, ini mungkin tidak terus-menerus kita lakukan. Sehingga ini kalau bisa ditingkatkan, ini akan jadi sesuatu yang sebagai satu pembelajaran yang sangat baik. Kemudian sampling data sharing, mengidentifikasi dari perannya apa, ya, dan itu ternyata juga kita rasakan pada saat kita melakukan uji validasi di lapangan, ya, tidak mudah. Prof. Tri Wibawa sebagai ketua tim uji validasi, Prof. Cita Baya itu ternyata tidak mudah. Bahwa walaupun yang mengerjakan adalah para health professionals, tetapi ternyata untuk mendapatkan data yang lengkap, data sampel yang bagus itu ternyata tidak mudah. Walaupun sudah dijelaskan berkali-kali dengan contoh, tapi ternyata itu tidak mudah. Protokol dan framework dari sampel sharing itu juga dibahas terus-menerus dengan jelas. Capacity building terus-menerus harus kita lakukan, ini juga sebetulnya sudah. Local human test, reference laboratory itu mungkin harus mulai di-identify sekarang. Reference laboratory yang memiliki fasilitas ini, kapasitas SDM seperti ini, dan sebagainya itu harus ada listnya. Kemudian juga masalahnya di cultural tendency. Itu juga berpengaruh terhadap persepsi masyarakat. Ini juga yang sangat luas dengan penduduk 270 juta yang tinggal di sekian puluh ribu pulau, mempunyai etnik kebiasaan
budaya yang sangat beragam. Ini menjadikan sesuatu yang sulit. Bagaimana untuk kita bisa melakukan satu capacity building untuk menyamakan persepsi? Itu kan sesuatu yang tidak mudah. Apakah ini sesuatu yang juga untuk dibuat ya suatu protokol yang mudah yang kemudian bisa diaplikasikan untuk seluruh Indonesia. Dan juga tentu barrier-barrier mengenai bagaimana pendanaannya, bagaimana intellectual property-nya, juga leadership issue. Yang kita contoh adalah tadi dari TFRIC yang luar biasa leadership-nya ini bisa kita contoh untuk institusi supaya tidak ada barrier antara top manager dengan yang melakukan penelitian. Ini juga ada pembelajaran yang sangat baik. Jadi One Health di sini adalah 3C tadi adalah coordination, dan collaboration. 3C. Ya, jadi ada komunikasi efektif, ada koordinasi yang baik, kemudian kolaborasi. Tidak ada yang lebih dari yang lain, semuanya sama. Ya. Jadi masyarakat yang ada di situ dapat terhindar. Ya, jadi who protect human and environment, ya. Kemudian akhirnya mendapatkan outcome dari kesehatan masyarakat, tidak hanya untuk manusianya, tapi juga untuk animalnya, juga untuk plants-nya, dan juga untuk environment-nya. Jadi keinginan dari One Health, One World paradigm. Dan tadi One Health, One World paradigm itu tidak bisa kita kerjakan fragmented, holistik, yang terdiri dari multi dan transdisiplin, dari public health, veterinary medicine, ahli transportasi, ahli perdagangan, ekonomi, medsos, ahli komunikasi, ahli biosecurity, kemudian badan-badan legislasi, ada pemerintah, ada policy maker, ada NGO, ada ahli farmasi, penegak hukum, kemudian ahli lingkungan, masyarakat, juga risk management. Jadi ini adalah multidisiplin yang mungkin juga ada tambahan yang lain lagi yang dimasukkan. Yang terutama semuanya harus bekerja secara beretika, yang harus saling hormat, saling respect, saling trust, respect, and ethical. Jadi inilah dari masa pandemik kita tidak tahu post pandemik itu terjadi, tapi kita harus bersinergi, harus berkolaborasi. Oleh karena itu, we cannot do it. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Alia, silakan. Bu Alia masih di mute, masih di mute, Ya, Bu. Ya. Baik, terima kasih Prof. Paparannya sangat komprehensif dari yang multisektoral ke detail-detailnya dari masing-masing bidang yang bisa kita pelajari dan kita bisa ambilkan hikmahnya dari COVID ya Prof ya. Sekarang kita akan mulai dengan menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan dari penonton. Ada satu pertanyaan dari Dewati, tadi sudah kita obrolkan dokter ya. Apakah produk-produk yang sudah di-launch Presiden adalah produk-produk yang sudah siap diproduksi, apa ada dalam tahap uji klinis? Mohon pencerahan, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Widowati, Prof. Widowati. Jadi produk Bu Ida. Iya, halo.
Guru saya, Dika. Manis, cantik. Jadi, kita sangat berbangga dengan FRIC yang telah membawa produk-produk buatan anak bangsa ini di-launch oleh Jokowi. Kemudian apakah produk-produk ini sudah siap pakai? Yang pertama jawabannya jelas ada yang iya dan ada yang sedang dalam proses. Jadi yang iya itu adalah seperti alat-alat sarana prasarana itu sudah langsung bisa dipakai seperti mobile laboratory. Mobile laboratory yang memiliki kapasitas BSL-2 dengan alat PCR, ada X-ray-nya di itu mobile. Itu sudah siap dipakai, bahkan sudah dipesan. Dan saya berpikir bahwa mobile lab semacam ini itu ada di daerah-daerah terpencil, sehingga kita bisa melakukan tracing, tracking, finding, testing di daerah-daerah terpencil. Itu sudah bisa dipakai. Kemudian juga ada reagent-reagent untuk PCR, kemudian alat PCR produksi. Kemudian yang rapid test ini sebetulnya sudah diproduksi. Saat ini sedang dalam masa perbaikan karena bahan bakunya dalam proses perjalanan dari Amerika ke Indonesia, kemudian menunggu untuk bisa keluar dari Cengkareng, menunggu kemungkinan di situ tidak disimpan secara proper. Sehingga saat kita buat itu tidak optimal. Kemudian kita sudah membuat lagi, saat ini sudah siap diproduksi, sudah dikirim ke BPPT. Mudah-mudahan dalam akhir minggu ini sudah bisa mulai dimanfaatkan. Ya. Kemudian juga lain kalau whole genome dalam whole genome tidak di launch, sudah di sebagian sudah didaftarkan di kemudian yang RDT antibody yang isolasi dari Indonesia akan nanti pada tanggal 24 Agustus yang akan datang. Ini nanti akan menjadi suplemen atau menjadi kolaborasi produk RDT non PCR yang kemarin tergantung dari bahan luar negeri. Mudah-mudahan ini nanti bisa menggantikan menjadi produksi dalam negeri. Betul-betul kemandirian 100% dari bangsa Indonesia. Kemudian ada lagi alat deteksi berbasis antigen menggunakan sensor. Mudah-mudahan juga 24 Agustus ini bisa di-launch. Begitu Prof. Widowati. Prof. Widowati ini. Ya. Boleh yang perso lagi Prof. Rika. Moderator, boleh ya Mbak Alia? Nggih, monggo. Bu Rika, ini kan beberapa hari ini kita baca bahwa produk-produk vaksin yang dari Cina, Rusia itu mau diuji klinik di Indonesia, Bio Farma terlibat. Yang saya paham, itu kan disebutkan itu uji klinis 3 ya Prof. Rika. Nah padahal pemahaman saya, uji klinis tahap 3 itu kan sekali, tapi kenapa ini kok uji klinis mau mulai, tetapi sudah disampaikan bahwa Desember sudah akan produksi sekian juta. Nah, apakah uji klinis tahap 3 itu memang cepat seperti itu, atau karena ini sangat dibutuhkan, atau bagaimana? Ini mohon penjelasan. Matur nuwun. Jadi saya mencoba ya untuk menjawab ya. Jadi jelaslah kalau namanya vaksin itu kan sudah melalui suatu tahapan-tahapan ya, uji klinis fase 1 untuk safety, kemudian ya tahap 2 untuk adverse effect ya, dan seterusnya, kemudian uji klinis fase 3 ini, uji 3 ini yang sudah jelas terbukti aman kan, sudah jelas terbukti aman dengan jumlah yang lebih besar. Nah ini kelihatannya kalau tidak 6 bulan ya, waktunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu dilakukan, berarti 6 bulan ini kita akan mendapatkan hasil berapakah peningkatan dari sistem imun dari orang yang divaksinasi ini terhadap vaksin yang diberikan itu. Itu Prof. Bundi.
Nggih, matur nuwun. Nggih. Saya kembalikan waktunya ke Mbak Alia. Nggih, matur nuwun. Mbak Alia masih di mute. Mbak Alia masih di mute. Oh, Mbak Alia masih di mute. Oh iya, mohon maaf barusan saya ngomong tapi masih mute karena agak ribet depan rumah saya kalau sore-sore. Oh iya, terima kasih. Nah ini mungkin saya follow up sedikit pertanyaan karena kebetulan saya memiliki rasa penasaran yang sama dengan Prof. Widow. Lalu saya sempat ngecek di WHO itu tentang masa-masa uji klinis. Jika saya lihat semuanya itu sifatnya sekitar 1 tahun sampai primary results. Dan itu paling cepat jadinya April. Jadi apakah memang kalau si Januari itu barang yang belum selesai primary study-nya atau ada interim results yang di 6 bulan itu? Prof, mungkin gitu. Saya kurang tahu ya, saya tidak ikut serta di dalam uji vaksin, sehingga saya tidak berani, bukan kapasitas saya untuk menjadi detail itu. Saya tahunya secara general, tapi kalau secara detail mengenai waktu dan apakah itu saya juga mungkin saya tidak untuk memastikan jawaban dari pertanyaan dari Dokter Alia itu. Mungkin ya harus ada orang yang memang masuk terlibat di dalam uji vaksin ini, Dokter Alia. Terima kasih. Ya. Maaf ini nanyanya luar skop. Kalau gitu saya sambung dengan pertanyaan dari Dokter Tauhid ya. Kalau Dokter Tauhid ini pertanyaannya panjang-panjang. Susah. Yang pertama, pandemi kali ini mengajarkan kita akan adanya potensi masalah kesehatan di masa depan yang bersumber pada antara ketidakseimbangan ekosistem dan interaksi yang terjadi antar elemen di dalamnya yang tidak lagi dalam kondisi homeostasis, jadi tidak mungkin dengan hidup. Kolaborasi semacam apakah yang tepat untuk mengantisipasi berbagai kondisi tersebut? Lalu mungkin ini pertanyaan keduanya agak nyambung, karena itu saya berikan aja dulu. Jadi karena pandemi itu adalah infectious agent yang sudah kita alami, banyak juga pandemi lain. Misalnya di regeneratif metabolik, hipertensi, lipidemia, dan lain sebagainya. Ini bahkan jadi penyakit katastrofik begitu kan ya. Lalu bagaimana antisipasi kita untuk bentuk pandemi lain ini? Jadi di sisi lain kita kan sudah memasuki tadi personalized medicine dan lain sebagainya. Ya betul. Terima kasih sekali Dokter Tauhid, pertanyaannya yang amat sulit. Ya, jadi yang pertama adalah mengenai ekosistem ya, perubahan ekosistem itu kan memang kerusakan dari pandeminya gitu. Dokter Tauhid, bahwa kerusakan dari ekosistem, jadi itu kan dibuat oleh, jadi disebut kalau manusia to action tentu akan menyebabkan biodiversity, seringkali menyebabkan gangguan dalam keseimbangan biodiversity. Nah, kolaborasi yang seperti apa, itu kita mesti bicara mulai dari lingkungan, kemudian dari dari veterinary medicine, kemudian juga dari ahli public health, untuk sama membahas mengenai zoonosis dan juga mengenai human zoonotic yang bisa manusia. Jadi kita poinnya adalah saya kira membahas menyangkut kaitan mengenai strategi apa yang paling tepat dilakukan, karena juga bahwa pada hewan itu tidak tertutup kemudian juga terjadi yang namanya resistensi antibiotik, sehingga kita harus secara bersama-sama membahas mulai dari aspek hewannya, interaksinya dengan manusia, kemudian bagaimana strategi pencegahannya, kemudian early warning sistemnya, dan sebagainya. Jadi seperti itu, komunikasi efektif itu yang Dr. Tauhid, yang kita harus lakukan adalah komunikasi efektif dari
semua komponen yang ada di situ, kemudian kita bahas. Kemudian saya kira leadingnya adalah departemen, kalau dulu Asian Influenza itu departemen pertanian dengan departemen kesehatan. Tapi kita sekarang sudah tidak bisa, kita harus juga dengan tim yang bekerja di dalam lingkungan dan climate change ikut serta di sana. Dan kalau kita lihat, Dokter Tauhid bisa lihat, kita melihat orang hidup di mana tuh di Jepang tuh ada daerah yang namanya apa? Daerah dekat Filipina tuh, itu ekosistemnya bagus sekali. Dokter Tauhid ingat nggak namanya? Di mana itu orang itu usianya bisa 100 tahun lebih, rata-rata 100 tahun. Jadi orang di situ itu aktif bekerja, dia menyelam mencari mutiara, menyelam masuk ke air mencari ikan, menjala ikan, bercocok tanam sendiri, berkebun, kemudian makanan membuat anggur sendiri, ekosistemnya luar biasa bagus. Apa namanya? Kali aku daerah mana? Yang itu contoh-contoh ekosistem yang sangat baik itu seperti itu. Jadi perusakan atau pemukiman itu tidak bisa dielakkan, Dokter Tauhid. Bagaimana tanah-tanah yang seharusnya kayak untuk hutan kota dirusak semua untuk dibangun hotel, dibangun mall, dibangun apa. Ini semua semacam ini juga atur oleh legislasi yang baik. Jadi jawabannya adalah kita harus kerja bareng, kita harus semua kolaborasinya harus sama-sama. Adalah orang yang mempunyai leadership yang kuat. Gitu Dokter Tauhid, jawabanku. Mungkin Dokter Tauhid ada jawaban yang lain. Kemudian terima kasih sekali loh. Kalau yang kedua itu bahwa masalah kita kan juga sudah mulai banyak karena kita juga sekarang morbid itu tinggi di COVID, berarti kan sebetulnya ada pergeseran pada pola-pola penyakit metabolik gitu. Dan tanda petik tuh jadi pandemi juga itu banyak ya. Sebetulnya kalau kita itu mengapa terjadi penyakit non communicable disease, karena perubahan gaya hidup kan. Perubahan gaya hidup karena orang-orang di kota itu dengan jalan yang ramai, dengan jalan yang panas, nggak mau jalan kaki, nggak mau naik sepeda, sehingga hanya naik mobil. Kemudian dia karena sibuk, dia nggak mau makan makanan yang masak sendiri, dia makan beli fast food yang mana pokoknya kenyang, ya. Jadi itu tidak dilihat sehingga memang kita harus merubah gaya hidup. Untuk pandemi kita harus behavior dan gaya hidup kita untuk pandemic degenerative disease itu harus gaya hidup. Harus merubah pola makan. Pola makan kita harus pola makan yang healthy. Kita punya pola makan loh yang healthy. Wong kita punya lalap, kita punya apa yang itu, aduh enak sekali tempe tahu ini luar biasa. Tapi karena kita nggak mau, kita mau pengennya, aduh kita lagi makan apa nih? Oh, makan di restoran ini yang harganya sak porsi 400.000, enak banget gini. Tapi itu semua sebetulnya prone untuk very fatty, mungkin ya seratnya rendah dan sebagainya. Jadi kita harus sekarang mengajarkan bagaimana hidup sehat, bagaimana makan makanan sehat, dan tidak ada kata terlambat. Karena katanya juga orang diabetes itu bisa di reverse dengan mengatur dietnya, dengan puasa lebih dari 12 jam, mengatur diet, maka dan juga sekarang dengan regenerative medicine. Jadi regenerative medicine dengan exosome yang berasal dari umbilical cord itu ternyata bisa memberikan sesuatu yang defektif karena dari umbilical cord, exosome itu komponen-komponen genetik seperti DNA, seperti RNA, microRNA, seperti protein, itu akan menyebabkan terjadinya
revitalisasi dari itu. Jadi sangat menarik, ada filmnya yang kan bahwa eksosom kemudian dia merilis komponen yang ada di dalamnya. Jadi tadinya pada orang diabetes dengan kardiopati, di mana sel-sel otot jantungnya itu sudah rusak, kemudian karena tidak ada crosstalk microRNA yang ada di situ, sehingga dia menjadi tidak aktif, dia menjadi tidak berdaya, tapi kemudian diaktifkan dengan diberi exosom, diberi microRNA, dia menjadi aktif lagi. Dan diberi yang defektif itu diberi dari exosom, maka dia menjadi aktif lagi. Bukti bahwa pada orang dengan infark miokard, orang dengan heart failure, orang dengan Parkinson, dengan demensia, bahkan orang otis, anak-anak otis yang diberi terapi dengan exosom dari exosom itu ternyata memberi harapan untuk kembali sehat. Jadi kita harus merubah gaya hidup, kemudian harus satu aktivitas, dan seandainya pun ditolong kita bisa menggunakan satu pendekatan regeneratif medicine. Jadi regeneratif medicine stem cell, tetapi karena stem cell itu memang sangat bagus, tetapi juga stem cell ada side effect yang barangkali bisa terjadi clotting, terjadi trombus, tetapi kalau itu diberikan dari media terkondisi, dari supernatan dari culture umbilical cord itu, maka dia akan berisi komponen-komponen eksosom yang apabila itu diberi maka akan terjadi perbaikan. Termasuk salah satu ada paper yang menunjukkan jadi pada media terkondisi dari stem cell itu yang diberikan pada post-COVID dengan fibrosis, ternyata fibrosisnya juga bisa mengalami perbaikan. Jadi itu di situ ada suatu bahwa selain kita nggak bisa take it for granted, tapi harus merubah gaya hidup, kemudian harus dilakukan upaya-upaya lain, melakukan pendekatan dan memahami mengenai regulasi-regulasi tadi, function tadi sangat diperlukan. Ya, Dr. Tauhid. Makanya harapannya jangan berhenti ya, kita harus terus berdepan. Terima kasih banyak Prof, jawabannya sangat komprehensif. Eksosom salah satunya, dan itu tadi ya Prof, sebetulnya perubahan perilaku. Terus menuun Prof, terima kasih banyak. Eksosom pada anak dengan autis itu diberikan dia, maka dia diberikannya per inhalasi. Per inhalasi ya? Inhalasi dia bisa. Iya, itu per inhalasi. Iya. Aerosolik juga. Monggo Mbak Alia. Saya sebentar. Ini apakah ada pertanyaan yang lain dari audiens? Tidak ada, mungkin saya menanyakan pertanyaan penutup ya, karena sudah mendekati jam 4 juga. Dok, saya ada 2 pertanyaan yang saya sendiri penasaran dan mungkin yang penasaran. Tadi menyebutkan tentang antibodi yang dibentuk setelah kena COVID. Itu ada kemiripan dengan virus-virus sebelumnya yang masih saudara, jadi yang MERS dan lain sebagainya, sehingga antibodinya bisa menimbulkan false positif jika saya tidak mengerti. Mohon maaf kalau saya awam dalam bidang ini. Nah, tapi dengan antibodi yang false positif ini, apakah karena mirip, dia juga bisa memberikan atau sudah ada conjecture bahwa dia juga bisa memberikan kekebalan parsial atau kekebalan bahkan seluruhnya orang tersebut terhadap COVID, Prof? Ya, jadi memang betul sekali Dr. Alia. Jadi itu kan Dr. Tauhid mesti juga tahu sekali bahwa yang namanya sistem imun itu activity itu kan besar sekali. Jadi sekali terinfeksi, maka akan ada memori, Kemudian bagian-bagian yang memacu sistem imun di situ, kalau ternyata ada satu virus yang lain yang mempunyai kesamaan dengan
sudah ada memori sebelumnya, maka dia akan dengan cepat memberikan respons. Nah, oleh karena itu maka kemungkinan bahwa antibodi positif tetapi PCR negatif, kemungkinan dia sudah pernah terinfeksi oleh corona sebelumnya atau virus yang sejenis yang memberikan pada saat itu dia masih bisa memberikan reaksi terhadap diberikan. Jadi itu adalah adanya cross reactivity, dan memang betul bahwa cross reactivity itu bisa memberikan partial protection. Makanya mungkin mengapa orang yang tidak pernah terekspos dengan kuman-kuman, ya, maka dia akan bisa mudah mati. Ya. Tapi orang dengan yang terekspos sedikit demi sedikit dari kecil sampai kemudian dengan berbagai macam kuman, kemudian dia ada memori, gitu, ada memori terhadap antigen yang memacu, maka kalau ada pacuan dengan antigen yang mirip dengan itu, kemudian memori itu teraktifkan, maka dia akan memberikan satu respons. Jadi maka orang dengan itu terekspos dengan berbagai macam antigen itu akan memberikan satu partial protektif terhadap virus sekarang mungkin, jadi makanya dia mungkin lebih sehat gitu ya, lebih tidak terkena asimptomatik atau mungkin simptomnya. Sementara orang yang belum ada studi kuantitatifnya tentang ini ya, Prof ya? Saya kira memang belum. Jadi ini adalah probability yang secara teoritis, tapi itu memang harus dibuktikan juga bahwa betul. Kita pada saat ujian juga sedang melakukan satu uji untuk melihat apakah ada reaksi silang dengan macam virus yang ada di sini. Jadi ini kita juga sedang melakukan uji juga. Siap, Prof. Semoga berhasil. Ya, makasih. Maaf terakhir, ini karena saya memang bagian di TFRIC-nya bagian AI berhubungan dengan data. Dan saya penasaran juga untuk hasil rapid test ini apakah sekarang sudah ada warehouse datanya? Seperti misalnya kalau sekarang kan itu berdasarkan hasil PCR. Tapi sebenarnya banyak sekali dilakukan rapid test yang sebenarnya menjadi data yang sangat berharga sekali secara epidemiologis. Nah, ini apakah ada data warehouse-nya, tempat yang di mana ini dikumpulkan yang melakukan rapid test secara desentralisasi seperti ini? Terima kasih. Nah, itulah Dr. Alia. Jadi bagaimana caranya? Mungkin dengan melalui TFRIC, kita bisa melakukan kompilasi data dari hasil-hasil rapid test ini, karena memang rapid test yang beredar kan sangat bervariasi. Komersial itu memang ada yang bagus, ada yang kurang bagus, yang rendah ininya, sensi spesinya gitu. Jadi memang sangat bervariasi. Jadi saya tidak tahu juga. Jadi nanti mesti seharus ada satu badan yang melakukan evaluasi terhadap rapid test ini. Tapi kalau itu rapid test itu misalnya untuk sentinel surveillance itu bisa. Tetapi kalau itu dilakukan secara umum, kita kan desainnya kan juga harus tertentu ya. Tidak bisa begitu saja. Jadi jadi menjadi sesuatu yang nantinya harus kita lakukan satu yang lebih baik supaya kita bisa mendapatkan gambaran mengenai transmisi virusnya, kemudian sumbernya dari mana dan sebagainya, bermanfaat untuk untuk surveillance di masyarakat gitu. Ya, mohon maaf, jadi itu kelihatannya belum ada. Ya, Prof. Ini PR buat kita ya. Sekarang yang TFRIC yang bagian AI juga sedang bekerja sama dengan Mobile BSL ini untuk supply chain dari tes yang dikerjakan di Mobile BSL ini juga. Jadi itu mungkin memang infrastruktur data dan pengumpulan
dari data yang terdesentralisasi ini adalah salah satu PR kita, pandemi dan post-pandemi juga. Ya, jadi appeal saya adalah mungkin pada Pak Sony atau Pak Hamam atau Dr. Tauhid adalah jadi mungkin TFR yang seperti ini yang bisa dipakai untuk memberikan pendidikan anak bangsa yang menghasilkan invensi dan inovasi itu harus terus tetap dilakukan gitu. Ya. Baik, dengan itu mungkin kita tutup sore ini yang sangat insightful buat semuanya. Semoga saya sih belajar banyak sekali. Jadi PR kita adalah kita sekarang bekerja keras saat pandemi, tapi jangan sampai hilang, nanti dilanjutkan terutama dengan driving force seperti BPPT dan TFRIC ini, supaya Indonesia semakin maju baik secara domestik maupun kemungkinan nanti juga secara internasional bisa berkontribusi ya Dok ya. Ya, terima kasih kalau Dr. gitu, Alia. terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Makasih Dr. Kepada Prof. Makasih Prof. Widowati. Misani, matur nuwun, Prof. Vika, matur nuwun, Mbak Lia. Makasih, maaf saya. Bagus. Halo, apa kabar? Apa kabar? Ini udah difoto belum? Belum kayak acara foto bersama ya? Oh iya ya, foto dulu. Apakah kalau ada peserta yang memiliki ya, Bu Devi kok nggak kelihatan? Semangat terus kita kerja ya buat Indonesia. Bu Raras. Ya, mari, mangga. Mangga Bu El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.